Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang sikap kita terhadap pencobaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang tentang bagaimana kita bersikap terhadap pencobaan, mungkin Pak Paul bisa uraikan sedikit tentang pencobaan itu sendiri, Pak Paul. Kadang-kadang kita mempunyai konsep bahwa pencobaan itu tuh haruslah sebuah peristiwa yang sangat berat yang memukul hidup kita, atau sebuah godaan yang sangat dahsyat sehingga kita itu terpikat olehnya. Pencobaan tidak harus seperti itu. Saya mendefinisikan pencobaan sebagai kondisi atau situasi yang menghadang langkah hidup kita dan memperhadapkan kita dengan pilihan. Pilihan apa? Pilihan mendengarkan dan menaati Tuhan atau tidak. Nah, sudah tentu jadi dari definisi ini kita bisa melebarkan ya jenis pencobaan. Pencobaan tidak harus pukulan yang berat atau godaan yang dahsyat. Pencobaan bisa berbentuk bisikan, bisa berbentuk godaan yang kecil, yang tidak terlalu mencolok, tapi semua itu berpotensi untuk menjatuhkan kita jauh dari Tuhan. Nah, peristiwa tersebut biasanya memang peristiwa yang kita anggap awam-awam, normal-normal saja. Namun, di tangan iblis, pencobaan itu atau peristiwa tersebut menjadi alat yang ampuh untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Namun, dalam kemurahan dan kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa memakai peristiwa atau kondisi yang dihadirkan iblis tersebut justru untuk menguatkan kita. Nah, disinilah kita membagi atau mengkategorikan, ada yang kita sebut pencobaan, ada yang kita sebut ujian. Kalau datangnya dari iblis, itu adalah dengan niat jahat untuk menjatuhkan kita. Nah, Tuhan memakainya, peristiwa yang sama itu, untuk membangun. Ini yang kita sebut ujian. Sebab Tuhan enggak berniat menjatuhkan kita. Tuhan berniat justru membangun, menguatkan kita. Nah, jadi kita bedakan antara pencobaan dan ujian, Pak Gunawan, dari sumbernya. Yang satu dari Tuhan, yang satu bukan dari Tuhan. Ya, dan itu bagaimana sikap Tuhan terhadap umatnya yang beriman kepadanya gitu, Bapak? Tuhan selalu memberi peringatan kepada kita supaya kita itu tuh awas. Makanya firman Tuhan berulang-ulang berkata ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, kita juga diminta untuk menyadari iblis itu senantiasa mengelilingi kita, siap untuk menerkam kita. Itu tercatat di kitab 1 Petrus juga, di kitab Efesus dikatakan pasal 6 bahwa kita itu senantiasa dalam kondisi perang dengan iblis. Iblis senantiasa mau menghantam kita. Makanya yang dikatakan di Alkitab, kita ini berperang dan perjuangan kita melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu. Apa itu? Penghulu-penghulu dari iblis. Ya, maka kita harus siap karena kita senantiasa diserang oleh iblis. Tapi Tuhan sudah memberi peringatan sehingga kita itu bisa dengarkan peringatan Tuhan dan jauh dari dosa. Dan yang kedua adalah bukan saja Tuhan memberi peringatan, tapi Tuhan juga mendoakan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan akan mengulurkan tangan, membantu kita. Tapi kitanya juga memang harus melawan pencobaan tersebut. Ya, tetapi rasanya itu kadang-kadang Tuhan itu kok mengizinkan pencobaan itu datang kepada kita. Ini pasti ada tujuan tertentu gitu, Pak Paul ya? Nah, ini seringkali yang menjadi pertanyaan yang mengganggu orang Kristen yang jatuh ke dalam pencobaan. Dia berkata misalnya, kalau Tuhan tidak izinkan, kan saya nggak jatuh seharusnya. Kalau Tuhan tahu saya bakalan jatuh, seharusnya Tuhan, iya dong, hindarkan saya dari pencobaan tersebut dan sebagainya. Tidak. Tuhan memberi peringatan kepada kita sama seperti misalkan, kita beritahu anak kita, jalan hati-hati ada selokan. Nah, tapi kita itu tuh nggak lagi memperhatikan selokan, tetap aja jalan. Nah, ini kita jatuh ke dalam selokan tersebut. Orang tua ada kalanya sengaja membiarkan. Kenapa? Sebab orang tua ingin anak itu belajar langsung. Hati-hatilah dengan selokan. Nah,
Maka sekarang kita akan melihat setidak-tidaknya ada 2 alasan. Kenapa kok Tuhan membiarkan kita dicobai? Meskipun Tuhan berdaulat, berkuasa untuk mencegah kita dicobai, tapi toh Dia membiarkan. Saya sudah bahas pada pertemuan yang lampau bahwa iblis waktu ingin mencobai Ayub, iblis meminta izin kepada Tuhan. Berarti Tuhanlah yang memberikan izin tersebut. Iblis berniat jahat ingin menjatuhkan Ayub, tapi Tuhan ingin memakai pencobaan tersebut justru untuk membangun Ayub. Nah, jadi yang pertama kita akan lihat adalah bahwa kita selama hidup dalam dunia ini akan harus berjumpa dengan pencobaan. Kenapa kok kita akan terus berjumpa dengan pencobaan? Sebab kita harus menanggung juga konsekuensi kehadiran dosa. Kitalah yang mengundang dosa masuk ke dalam kehidupan ini. Dan akibatnya dunia ini tercemar oleh dosa. Akibatnya iblis pun bermain dengan bebasnya di dalam dunia ini. Kitalah yang membuka pintu untuk iblis masuk ke dalam dunia ini. Maka pencobaan akan selalu datang. Selama kita hidup dalam dunia, kita nggak bisa enggak akan harus berhadapan dengan pencobaan dan dosa. Ini yang pertama. Kita memang harus hidup dan menanggung konsekuensinya. Ya, ini menjadi suatu pergumulan di dalam kehidupan umat manusia nih, Bapak. Dan nggak akan berakhir. Nggak ada yang bisa berkata, nanti dah setelah saya usia berapa, nantilah setelah saya matang secara rohani, maka saya nggak akan lagi dicobai. Oh tidak. Sampai kapanpun kita masih bisa dicobai. Nggak ada batas usianya. Jadi kita memang senantiasa harus berjaga-jaga dan berdoalah. Itu nggak mengenal batas waktu. Yang kedua ya, untuk menjawab pertanyaan mengapakah Tuhan membiarkan kita dicobai, adalah karena Tuhan ingin memakai pencobaan, membangun kita menjadi manusia yang dewasa. Kita mesti ingat satu hal, Pak Gunawan, Tuhan itu tidak tertarik menjadikan kita kanak-kanak. Dia ingin menjadikan kita dewasa. Maka Yakobus 1 ayat 2 hingga 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh, atau dapat juga diterjemahkan, apabila kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkurangan apa-apa. Dengan kata lain, Tuhan memberikan izin iblis mencobai kita. Iblis berniat jahat, Tuhan tapi berniat baik. Dia akan pakai pencobaan yang sama itu justru untuk membangun kita. Sebab tatkala kita diuji dan kita berhasil melawannya bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang yang lebih tabah, lebih tekun. Dan firman Tuhan berkata, ketekunan atau ketabahan inilah yang menjadi modal munculnya sebuah karakter yang utuh, yang dewasa, yang matang. Inilah tujuan Tuhan. Maka untuk mencapai tujuan ini, Dia memberikan kepada kita izinnya untuk dicobai. Ya, kadang-kadang juga dengan kita menjadi bertumbuh dewasa di dalam iman ini bisa menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita gitu, Pak. Tepat sekali, Pak Gunawan. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Waktu Petrus itu tuh diperingati Tuhan, Petrus, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Nah, ini di sini Tuhan memberi peringatan kepada Petrus. Dan bagian keduanya, kita lihat sambungannya, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Tuhan sudah tahu Petrus akan jatuh, tapi Tuhan pun tahu Petrus akan insaf. Maka Tuhan memberikan kepada dia sebuah pengharapan dan tugas. Kamu nanti, kalau sudah insaf, kamu mempunyai satu tugas baru. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi benar yang Pak Gunawan katakan. Karena kita pernah dicobai, kita pernah melawan dan mengatasinya, maka kita dapat menguatkan saudara-saudara kita yang lainnya. Ya, berarti kita harus mempunyai satu sikap tertentu terhadap pencobaan. Nah, ini apa aja, Pak? Saya kira ada beberapa yang bisa kita pelajari ya Pak Gunawan, agar kita ini bisa bersiap-siap ya melawan pencobaan. Yang pertama adalah kita mesti menyadari titik lemah dalam hidup kita. Ingat, iblis selalu menyerang kelemahan kita. Iblis nggak akan menyerang kekuatan kita. Iblis akan menyerang kelemahan kita.
Maka jangan sampai kita menyangkal kelemahan kita. Misalkan kita tahu ya, kita ini bisa angkuh dengan sangat mudah sekali. Kita mesti menjaga. Jangan sampai kita itu berkesempatan angkuh. Kalau ada situasi, ada hal-hal yang terjadi, yang dilakukan, dan kita tahu itu bisa membuat kita angkuh, kita mundur. Kita jangan sengaja-sengaja ke sana. Contoh lagi dengan misalkan godaan-godaan seksual yang sering mencobai kita. Kalau kita tahu kita mudah jatuh, jangan dekat-dekat dengan pencobaan tersebut. Kita mesti tahu kita nggak kuat. Jangan sampai kita berkata, nggak apa-apalah, Tuhan bisa menolong kita. Kalau sampai kita jatuh, ya berarti Tuhan nggak menolong kita. Itu sikap tidak dewasa. Sikap orang dewasa adalah sikap yang tahu kelemahan dirinya, tahu keterbatasannya. Maka dia akan berjaga-jaga justru di daerah-daerah di mana dia tahu dia lemah. Tadi kita sudah bahas tentang Daud. Daud seharusnya menyadari Daud itu mempunyai kelemahan dalam hal wanita. Dia mudah tertarik dengan wanita yang cantik. Tapi Daud lengah. Waktu dia melihat Batsheba, dia nggak bisa menguasai dirinya. Nah, yang harus dilakukan Daud adalah apa? Sudah tahu dari atas bisa melihat kamar mandi orang di bawah, jangan naik-naik ke atas. Jangan lihat-lihat. Nah, kemungkinan besar memang gak ditulis di Alkitab, tapi kemungkinan besar Daud tahu siapa yang tinggal di situ. Masa Daud tidak tahu siapa yang tinggal di sekitar kompleks istananya? Dia tahu. Dan karena Uria adalah salah satu panglimanya, dan tinggal dekat situ, seharusnya Daud pun sudah tahu istri Uria itu. Dan kita tahu bahwa ayah dari Batsheba juga adalah salah satu panglima Daud. Dan kakek dari Batsheba adalah juga seorang penasihat Daud, yaitu Ahitofel. Jadi Daud tahu siapa Batsheba. Maka dapat diduga ya bahwa Daud pun memang sengaja ke atas-atas melihat-lihat. Dan kebetulanlah seolah-olah melihat Batsheba mandi. Enggak. Jadi Daud akhirnya jatuh ke dalam dosa yang begitu dalam. Maka kita masih tahu keterbatasan kita. Maka istilah tahu diri di sini sangat penting, Pak Gunawan. Orang yang tidak tahu diri akhirnya tuh akan terus mengalami krisis rohani. Nggak pernah bertumbuh karena nggak punya hikmat untuk tahu diri. Iya, memang yang sukar itu adalah menemukan kelemahan diri kita sendiri. Kita lebih gampang melihat kelemahan orang lain gitu Pak Boleh. Dan ini kita juga merasa saya bisa kok ngatasi ini. Saya nggak akan jatuh kok gini. Nah itu malah jatuh gitu. Nah maka itu membawa kita kepada poin kedua ya. Dalam menghadapi pencobaan, kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan percaya pada kemampuan sendiri. Saya dulu dalam pekerjaan saya juga berkecimpung dalam penanganan narkoba di rumah sakit jiwa di mana dulu saya bekerja. Saya masih ingat sekali Pak Gunawan, kalau orang itu tuh mau sadar, mau bersih, nggak lagi memakai narkoba, baik itu alkohol maupun narkoba yang lainnya. Mereka itu tuh harus berjanji tidak mencicipi setetes pun alkohol atau memakai narkoba sekecil apapun. Sama sekali tidak boleh. Kenapa? Sebab mereka diperingati. Begitu kamu cicipi setetes, kamu akan menengguk sebotol. Gak bisa berhenti. Maka yang kamu harus hindari yang setetes itu. Nah masalahnya adalah dengan para pengguna narkoba dan peminum, mereka selalu berdialog dengan diri sendiri dan berkata apa? Setetes nggak apa-apa. Apa sih salahnya? Jadi meremehkan. Dan mereka selalu berkata, pasti saya bisa kok. Masa saya nggak bisa menahan diri saya? Saya selalu bisa kok mengendalikan diri. Saya nggak pernah sampai kenapa-napa kok. Nah, itulah awal kejatuhan Pak Gunawan. Maka kita mesti sadar, kita nggak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Jangan main api dengan pencobaan. Sebabnya dalam doa Bapa kami ya, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa supaya Ia menjauhkan kita dari pencobaan. Dan Tuhan menjawab doa kita. Dia menjauhkan kita dari pencobaan. Masalahnya adalah kitanya yang kemudian lari lagi mendekati pencobaan. Akhirnya makanya kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Iya, itu karena pencobaan itu memang sesuatu yang menarik itu Pak Pol ya. Bukan sesuatu yang menakutkan. Sebab pencobaan sekali lagi dihadirkan oleh iblis atau muncul dari keinginan sendiri yang memang berkenaan dengan diri kita, yang kita sukai. Tadi saya sudah singgung, iblis enggak mencobai kita di wilayah di mana kita kuat. Dia mencobai kita di wilayah di mana kita lemah. Di mana dia tahu
Inilah sebetulnya letak hasrat atau nafsu atau keinginan kita. Makanya orang yang ingin kaya, jatuhnya di mana? Di harta. Orang yang ingin kuasa, jatuhnya di mana? Di kuasa. Orang yang ingin kenikmatan seksual, jatuhnya di mana? Di dalam dosa seksual. Iblis nggak menghadirkan pencobaan terbalik-balik, salah menyandingkan. Iblis tidak akan begitu. Dia akan sandingkan pencobaan dengan keinginan kita. Pas itu. Maka kita memang harus sadar. Kita nggak boleh sembarangan. Kita harus sadar kita ini bisa jatuh. Dan sampai kapanpun kita bisa jatuh. Seperti tadi yang saya bagikan kepada para pecandu narkoba dan alkohol. Mereka tidak boleh bahkan mencicipi setetes pun. Sebab dari satu tetes itu menjadi satu botol. Ya. Sikap yang lain apa Pak? Sikap yang lain adalah kita mesti mengingat bahwa pencobaan dari iblis dan dari diri sendiri adalah sama berbahayanya. Kita kadang beranggapan yang dari iblis yang paling berbahaya pencobaannya. Memang iblis itu sangat-sangat besar, sangat berkuasa. Dia bisa membisikkan kata-kata untuk menghasut kita berontak ya kepada Tuhan. Tapi kita juga harus sadar bahwa yang dari diri kita sendiri juga sangat berbahaya. Yaitu apa? Kita adalah makhluk berdosa. Sehingga kita dapat memainkan rasio kita dan membuat diri tidak merasa berdosa. Kita tahu bahwa Raja Daud suatu dia jatuh ke dalam dosa, dia diam-diam saja. Sampai Nathan Nabi Tuhan harus datang menghardiknya. Nah, saya perhitungkan secara manusia ya, secara perkiraan kasar, terbentang waktu hampir setahun itu. Ya, setidak-tidaknya dari dia jatuh ke dalam dosa sampai Tuhan peringati dia, kira-kira dalam rentang waktu 1 tahun. Memang kita tahu di Mazmur Daud menceritakan pergumulannya waktu dia berdosa. Tulang-tulangnya pun terasa sakit dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, mengapakah Daud tidak meminta ampun, tidak bertobat? Meskipun tulang-tulangnya dia katakan sakit karena dia menyimpan dosa. Inilah kekuatan rasio kita, Pak Gunawan. Makin saya berusia, makin saya menyadari firman Tuhan itu betul sekali ya, bahwa kita itu memang sangatlah berdosa. Sangatlah bobrok. Sehingga pikiran kita pun begitu bobroknya. Sehingga bisa mengubah sesuatu yang jahat, yang keji, yang salah. Menjadi sesuatu yang tidak mengganggu kita. Dan kita bisa membenarkan diri kita. Contoh klasik adalah yang baru saja terjadi di Amerika. Di sekolah Virginia Tech University. Di mana ada seorang mahasiswa asal Korea membunuh 32 orang. Sebelumnya kan dia memvideokan dirinya memarah-marahi seluruh dunia. Dengan kata lain, dia beranggapan bahwa tindakannya itu benar. Jadi pikiran manusia begitu bobroknya sehingga bisa mengubah sesuatu yang sangat salah menjadi sangat benar dan tidak mengganggu dirinya lagi. Maka kita harus menyadari diri kita punya kemampuan untuk memanipulasi kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan, dan memanipulasi dosa sedemikian rupa sehingga kita bisa tetap berdosa, jatuh ke dalam pencobaan terus-menerus, dan tidak merasakan salah sedikit pun. Ya memang sumber dari semua pencobaan ini nanti akhirnya akan menyerang pikiran kita, Pak Paul ya. Jadi baik yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, itu nanti kan akan diproses di otak kita. Ya. Lalu otak ini yang nanti mengubah tingkah laku kita dan kita menuruti pencobaan itu gitu. Betul sekali, Pak Gunawan. Itu sebabnya saya rasa banyak orang juga sudah tahu hal ini. Begitu banyak orang Kristen ya yang jatuh ke dalam dosa. Misalkan yang sekarang umum adalah dosa perselingkuhan. Dan tidak merasa salah, Pak Gunawan. Tidak merasa salah. Itu tuh yang benar-benar tuh nggak bisa kita pahami. Meninggalkan istri, hidup dengan wanita lain. Atau tidak meninggalkan istri, tapi tidak setia. Namun, minggu demi minggu, tetap berbakti kepada Tuhan. Tidak merasa salah sama sekali. Nah, ini kan membuat kita berpikir, kenapa kok ada orang yang seperti itu? Itu dia. Pikiran kita itu tuh sangat berkuasa. Sehingga kita bisa memainkannya untuk membenarkan diri kita dan membersihkan diri kita dari rasa bersalah. Sehingga kita akhirnya nggak merasa lagi itu salah. Maka dalam pengalaman mengkonseling orang dan sebagainya, salah satu tugas berat saya adalah untuk menyadarkan orang akan dosa yang di belakang dosa. Sebab kadang-kadang
orang hanya memfokuskan pada dosa yang di depan. Ternyata di belakang dosa ada dosa lain yang lebih serius. Dan seringkali dosa yang lebih serius adalah ini nih. Memainkan pikiran kita untuk membenarkan tindakan kita. Ya, apakah itu yang disebut merasionalisasikan dosa gitu Pak? Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi hal yang Tuhan anugerahkan untuk kebaikan, yakni rasio, bisa akhirnya kita gunakan untuk hal yang sangat salah dan melawan Tuhan. Ya, apakah ada sikap lain yang perlu kita cermati gitu? Yang keempat adalah terimalah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Janganlah kita itu tuh senantiasa ketakutan, hidup dalam kecemasan, nanti gimana kalau saya jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Jangan. Ingatlah, Tuhan bersama kita, Tuhan memberi peringatan, Tuhan mendoakan kita, Tuhan akan menjaga kita. Dan memang ada kalanya Tuhan mengizinkan pencobaan datang menyerang kita. Jadi yang kita perlu takuti bukan itu. Ya, yang kita perlu takuti adalah kita tidak taat kepada Tuhan. Maka kita terima. Kalau memang harus datang, jangan kita panik. Yang penting kita tidak jatuh. Yang penting kita tidak mendengarkan. Yang penting kita tidak melakukan apa yang dibisikkan oleh iblis atau yang dibisikkan dari kita sendiri. Pikiran-pikiran mau berbuat dosa dan sebagainya akan terus melintasi benak kita. Kita nggak selalu bisa menghadangnya. Tapi biarkan dia melintas. Jangan justru ditangkap dan dibuahkan. Seperti yang tadi kita bahas dari kitab Yakobus. Nah, membuahkan pikiran yang mau berdosa itulah yang akhirnya menjadikan dosa itu sebagai sebuah kenyataan. Apakah kalau pencobaan itu tidak kita tanggapi gitu Pak Paul, dia akan hilang sendiri? Betul, akan hilang sendiri. Jadi iblis akan menggedor-gedor pintu kita. Kalau kita nggak membukakan pintu, dia akan berhenti. Dia akan cari kesempatan lain. Dia akan terus dengarkan apa tuh yang ada di balik pintu. Apakah kita sekarang mulai memikirkan lagi, memberikan lagi keinginan diri kita untuk keluar melawan Tuhan. Begitu dia tangkap, oh ya nih, ini orang sedang memikirkan sesuatu nih. Dia ketok lagi pintunya. Dia akan ketok lagi pintu hati kita. Nah, kita harus berhati-hati. Ya, tapi memang kalau kita nggak bukakan, akan lewat Pak Gunawan. Ya, tetapi yang seringkali terjadi adalah kita tidak punya daya tahan untuk bisa bertahan di tengah-tengah pencobaan seperti itu. Kita cepat-cepat menyerah gitu Pak. Ini godaan yang memang besar sekali Pak Gunawan. Godaan untuk menyerah dan berkata, ya saya lemah. Tuhan tahu kita lemah. Dan Tuhan memaafkan kita. Ya, dalam kelemahan. Kita nggak perlu takut datang kepada Tuhan dalam kelemahan. Jangan. Bahkan kepada orang yang jatuh ke dalam dosa, tetap saya berkata, jangan malu. Jangan sampai malu datang kepada Tuhan. Sebab iblis akan membisikkan kepada kita. Kamu sudah tidak layak. Kamu sebaiknya sekarang mundur. Jangan lagi dekat-dekat dengan Tuhan. Itu bisikan iblis. Bisikan Tuhan adalah, datanglah, bertobatlah. Sebab itulah selalu yang Tuhan serukan. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Bertobatlah. Ya, jangan keraskan hatimu selama masih ada kesempatan. Ya, datanglah, bertobatlah. Itulah perintah Allah. Jadi datanglah kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Sebab kita akan lebih berkemungkinan melawan pencobaan dengan Tuhan daripada di luar Tuhan. Kita coba atasi sendiri, kita malu datang kepada Tuhan, kita makin terpuruk. Nah, yang jadi kita harus lakukan, tetap datang kepadanya. Tetap mendekatkan diri kepadanya. Tetap baca firman-Nya. Tetap bersekutu dengan sesama anak Tuhan. Tetap bercerita, ada suatu pertanggungjawaban kepada seseorang yang kita anggap kakak rohani kita. Agar dia bisa memonitor kita, supaya kita lebih berhati-hati dalam perjalanan hidup, tidak langsung sembarangan berbuat dosa. Nah, semua ini harus kita lakukan. Dan kalau kita sudah lakukan, maka kemungkinan kita jatuh akan lebih kecil. Ya, sikap yang lain apa Pak? Yang terakhir ini Pak Gunawan ya, yaitu apapun yang kita rasakan, yakinlah dengan iman bahwa Tuhan melihat dan menolong. Tidak selalu kita melihat Tuhan bekerja secepat yang kita harapkan. Namun terpenting adalah mengetahui bahwa Ia beserta kita, bahkan dalam pencobaan. Jangan kita berpikir bahwa tatkala kita dicobai, maka Tuhan tidak lagi bersama kita. Oh tidak, Dia bersama kita. Bahkan waktu kita jatuh sekalipun ke dalam dosa, Dia bersama kita. Dan Dia siap untuk mengangkat kita kembali keluar dari lubang dosa itu. Asalkan kita berseru kepadanya,
mengulurkan tangan, memohonnya, mengangkat kita kembali. Ya, tapi yang seringkali terjadi adalah di tengah-tengah pencobaan itu kita justru lupa dengan Tuhan itu, Pak Paul. Karena pikiran kita sudah dipenuhi dengan penderitaan atau rasa malu atau rasa bersalah itu, Pak Paul. Semua rasa-rasa itu akan datang dan tidak apa-apa, bahkan baik. Kita harus tahu diri, kita memang telah berdosa, ya kita harus menyesalinya. Enggak boleh kita itu tuh bersukacita, bermegah dalam dosa kita, tidak ya. Tapi janganlah perasaan-perasaan itu menghalangi kita datang kembali kepada pelukan Bapa di surga. Sebab sekali lagi, Dia menginginkan kita untuk bisa mengalahkan pencobaan. Dia senantiasa bersedia memberikan kepada kita kekuatan. Dan kekuatan itu hanya dapat kita peroleh kalau kita bersekutu dekat dengannya. Maka firman Tuhan di Yohanes dalam perumpamaan tentang anggur, Tuhan berkata kita adalah rantingnya. Kita harus tinggal di mana? Di pokok atau di batang anggurnya. Sebab kalau kita lepas, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lepas dari Tuhan, kita bukan makin kuat, makin lemah. Jadi mendingan di dalam Tuhan dan masih jatuh bangun daripada keluar dari Tuhan. Kita akan terus jatuh. Ya. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan dari 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, ini nasihat Tuhan ya, jangan terkabur. Saya kuat, jangan. Supaya kita berhati-hati ya, jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kata Tuhan, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Jadi dalam keadaan apapun, bersandarlah pada janji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang sikap kita terhadap pencobaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.